kita siapkan hati kita. Kita mengambil sikap teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari WNHKI nomor 44 ayat 1 sampai 2. Pada Minggu 5 Desember 2021, yaitu Minggu Advent yang kedua, diangkat dari Lukas 3 ayat 1 hingga 6. Mari kita bacakan Bapak Ibu dan mudah-mudi secara responsorial. Kami akan membacakan ayat ganjil Bapak Ibu, ayat yang genap. Akan kita mulai pembacaannya mulai dari ayat yang pertama. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hans dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
yang kedua untuk kita semua. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan, sangat layak kita bersyukur pada hari ini. Atas kuasa Tuhan kita bisa berkumpul bersyukur kepada Tuhan dan memuji serta memuliakan namanya bersama dengan seluruh keluarga kita. Terkait dengan tema daripada ibadah kita minggu ini, saya pelajari kemarin menjadi suatu firman yang hidup. Pagi-pagi saya ditelepon oleh rekan satu kerjaan. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak kabar Pak? Sehat. Bapak sendiri bagaimana? Sehat juga Pak. Langsung saya bilang, Pak, bertobat Pak. Apa kata dia Bapak Ibu? Bapak pikir apa kesalahan saya yang paling besar terhadap Bapak kalau langsung Bapak bilang dalam saya, bertobatlah. Dia tersinggung. Dan sementara teman saya bertelepon, teman ini adalah satu iman dengan kita Bapak Ibu. Dan saya jelaskan, karena ini adalah tema khotbah hari Minggu, maka saya katakan bertobatlah. Oh begitu Pak ya. Nah, awalnya dia baru tersinggung. Yang kedua, siangnya sekitar jam 9 saya telepon lagi Ibu. Halo Ibu, bagaimana kabar? Sehat Ibu? Sehat Pak. Ada yang penting Pak? Saya bilang, bertobatlah. Maksud Bapak? Apakah Bapak pilih saya yang paling jahat di dalam hidup ini? Kok langsung Bapak bilang saya untuk bertobat? Saya terangkan kembali. Oh begitu Pak ya. Karena biasanya itu sudah berganjil supaya bisa balance mana yang menang atau mana yang kalah. Saya telepon satu lagi teman yang masih anak muda. Halo bos, bagaimana kabar? Sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana? Sehat Pak. Ada yang penting Pak? Bertobat Pak, saya bilang. Loh, kesalahan saya apa Pak? Kok langsung Bapak bilang saya bertobat? Begitu kira-kira. Di situ. Ternyata dari itu suatu firman yang hidup. Kalau kata-kata bertobat ini merupakan suatu seruan yang harus kita sikapi, yang harus kita pikirkan, harus melalui iman, bukan hanya melalui pemikiran kita sendiri. Di situ. 3 contoh yang saya telepon dari mereka tersinggung, mereka marah karena langsung saya bilang bertobatlah. Demikian juga Bapak Ibu dengan muda-mudi yang berkumpul sekarang dengan tema daripada khotbah ataupun ibadah kita sekarang, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya kalau hanya pikiran kita memikirkan alangkah besarnya rupanya kesalahan saya, kok langsung saya diperintahkan untuk bertobat. Jadi kalau sebuah Nabi mengatakan kepada seseorang bertobatlah, dia marah. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah firman Tuhan yang mengatakan seperti yang dikatakan tadi, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat sekarang banyak yang harus kita bersikapi, banyak yang harus kita pikirkan, terlebih di zaman global perkembangan bebas, di zaman digital sekarang. Ada suatu kisah yang terjadi terhadap seseorang yang tidak mesti saya kasih tahu namanya. Ceritanya ini tadi mungkin sudah menjadi gaya hidup dia, sudah menjadi gaya atau cara hidupnya melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlalu sering berbohong di medsos. Berbohong di medsos. Juga gunakan media sosial teknologi yang sudah canggih tadi membuatkan suatu
suatu kata-kata tidak sesuai dengan kebenarannya. Orang yang melihat, orang yang membaca, dan orang yang mengutip daripada status tadi mengklarifikasi apakah benar begitu kiranya. Sesuai dengan klarifikasi yang banyak, ternyata yang dikatakan melalui medsos dari Facebook itu tadi ternyata banyak kebohongan. Adalah orang menyampaikan mungkin yang teman-teman dekatnya, jangan seperti itu dia tidak benar yang kamu bilang itu. Di status Facebook kamu itu beda itu. Sehingga karena teman-temannya yang kompak tadinya, yang bersama dengan dia tadinya menjauh, tidak mau lagi berhubungan dengan dia melalui Facebook, maka dia mengatakan, saya tidak mau lagi berbohong di Facebook. Dia bertobat dari berbohong di Facebook. Tetapi apa yang terjadi? Dia melaksanakan lagi suatu cara, dia melaksanakan lagi suatu hal dengan pertobatan itu tadi. Dia bahkan mempergunakan Instagram untuk menipu. Halo, selamat pagi. Ini dari Polsek ini. Saudara Anda sekarang sudah dirawat, sehingga penting ini harus dipergunakan perawatan intensif untuk mempercepat segera transfer uang melalui Instagram. Dia sampaikan terhadap orang-orang tertentu. Dia tidak bohong, tetapi membuka lapak baru lagi menipu melalui Instagram. Ada orang lain yang mengetahui, oh beliau sudah melaksanakan penipuan di sana. Maka dia pun dikatakan bertobatlah, berubahlah. Dia juga mau menerima Bapak Ibu pertobatan, melaksanakan penipuan di IG atau Instagram. Tetapi tidak lama kemudian dia pindah lagi, membuatkan suatu dia berhenti menipu, tetapi dia pindah lagi melalui WA group. Di situ dia lagi mempergunakan suatu cara yang dikatakan itu tadi memfitnah orang lain. Memfitnah orang lain melalui WA group. Bagaimana caranya itu tadi? Dia membuatkan suatu situasinya supaya orang begitu suka dengan dia, tetapi memfitnah orang lain. Melalui WA group. Ketahuan bahwa fitnah yang dikerjakan itu tadi sudah betul-betul salah dengan konteks yang sebenarnya. Orang memperingati dia lagi, jangan seperti itu. Gimana iman kalau seperti itu? Kalau kamu sudah memfitnah orang lain, bukan seperti itu kenyataannya. Dan dia pun bertobat. Saya tidak mau lagi menggunakan WA group saya ini untuk memfitnah orang lain. Tetapi dari berbohong, dari menipu, dari berfitnah, dia bertobat Bapak Ibu. Tetapi dia buka lapak baru lagi melalui YouTube. Dia buka YouTube lagi, merupakan suatu cara untuk mencuri. Mencuri dalam sesuatu yang kecil dan yang besar, dia lakukan yang seperti itu. Ketahuan lagi bahwa orang memperingati dia lagi, janganlah seperti itu. Zaman sekarang begitu gampang dilacak oleh aparat-aparat dan pihak yang berkewajiban kalau melaksanakan pencurian melalui daripada YouTube ataupun medsos. Dia pun mengatakan lagi, tidak mau dari saya untuk melaksanakan seperti itu. Saya akan bertobat. Dan karena yang kita ceritakan tadi sudah umurnya sudah agak tua, dia mencoba lagi menggunakan Telegram, yaitu merupakan suatu cara untuk hal yang tetap berhubungan dengan dosa. Tidak sempat kembali dia ke jalan yang benar, menyatakan wujud nyata daripada pelanggaran-pelanggarannya, melaksanakan suatu pertobatan, beliau pun meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah kita yang diuraikan yang
seperti itu tadi, supaya bertobat, bukan berarti seperti ilustrasi atau contoh yang kita ceritakan tadi. Bertobat dari sini hal yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, pindah ke cara yang berbeda, pindah ke cara yang berbeda, dan melaksanakan lagi dengan gaya rupa yang hampir bersamaan, yang tetap berkolaborasi dengan dosa ataupun yang melanggar dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Disitulah tadi yang dikatakan Bapak Ibu, yang sudah kita sama-sama membacakan tadi, dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Teknotis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata-kata bertobat itu tadi, ada contoh atau example yang sudah kita uraikan. Firman Tuhan dari Yohanes mengatakan, pribadi kalau kita sudah dewasa, pasti kita mengetahui apa yang kita kerjakan mulai dari pagi harinya sampai ke siangnya, sampai ke malam hari. Apakah yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah yang saya laksanakan ini sudah sesuai dengan ajaran Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua pasti mengetahui. Kita semua pasti memahami. Kita kerjakan istilahnya itu berjualan dengan cara yang bagaimana yang sebenarnya sesuai yang dikehendaki Tuhan. Firman ini mengatakan, kalau seandainya terhadap penjual buah online, kalau seandainya bagus semua buah saya ini dibungkus 3 kilo, semuanya bagus, padahal sudah dimasukkan yang busuk di bawah 2 biji, itu sudah melanggar dengan kehendak Allah. Maka saat ini dikatakan bertobatlah. Itu merupakan suatu contoh. Kalau jeruk ini saya buat yang mengental di bawah, ataupun yang istilahnya itu yang busuk di bawah, itu tidak saya buat lagi. Saya buat lagi contohnya anggur ini yang kurang bagus. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan di sini. Yohanes mengatakan bertobatlah. Firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Hal apa saja pun yang bertentangan, hal apa saja pun yang kita kerjakan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, firman ini mengatakan bertobatlah. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pokok daripada khotbah kita satu. Yang kedua dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah bagi Tuhan. Dalam konteks kata-kata ini, ada mungkin yang berpikir, mengapa rupanya harus kita yang mempersiapkan? Bukankah Tuhan punya kuasa? Bukankah Tuhan punya cara? Bukankah Tuhan mempunyai suatu keluarbiasaan untuk melengkapi segala sesuatunya? Kalau Dia mau datang, itu untuk dipersiapkan. Mungkin di situ pertanyaan kita. Apapun bisa dikerjakan Tuhan, sedangkan 2 ikan 5 roti Tuhan bisa laksanakan, memberikan makan 5.000 orang. Kok sekarang khotbah ini, firman ini mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu melalui televisi, melalui yang kita saksikan secara langsung, melalui kondisi-kondisi yang kita lihat secara sepintas kalau lewat. Suatu contohnya, kalau RI1 datang ke Jambi, maka Pemkot dan Pemda di Jambi ini akan melaksanakan persiapan-persiapan di dalam segala hal. Contoh dari pihak-pihak keamanan, mulai dari bandara, di situ sudah berbaris mengikuti protokol
atau membuatkan itu situasi dari pihak keamanan, bagaimana kedatangan satu ke Jambi ini kunjungan kerja ke Jambi ini supaya betul-betul aman. Di mana tempat istilahnya itu melaksanakan rapat atau kunjungan itu tadi, sampai ke situ akan dipersiapkan tempat-tempat dan sterilkan kondisi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Atau seperti sekarang dari informasi OPUI Polres HTWP datang ke Jambi, hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan atau kebutuhan petinggi-petinggi dari organisasi tadi, mereka pasti persiapkan untuk itu. Maka pertanyaan tadi, mengapa mesti kita yang mempersiapkan? Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Bisa, Tuhan Maha Mampu. Kalau Tuhan mau datang, kok kita mempersiapkan? Apa yang kita persiapkan? Di situ. Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan yang mempunyai derajat di dalam kehidupan kita ini adalah sama. Tetapi suatu contohnya, kalau kepala dinas pun di dalam pendidikan datang, persiapan dari sekolah itu pasti dilaksanakan. Sekarang Maha Pencipta, Penyelamat mau datang berkunjung kepada hidup kita, berkunjung kepada diri kita. Layakkah kita melaksanakan persiapan? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Hal apa saja yang kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang penting kita persiapkan adalah jiwa, raga, pikiran dan hati kita. Kedatangan Tuhan dari asal supaya bisa kita sambut dengan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau sudah sempat terlanjur hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, khotbah ini, firman ini mengatakan, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dengan harapan bahwa kita akan ikut diselamatkan, dengan harapan bahwa kita akan ikut diberkati, dengan harapan bahwa Tuhan akan mengasihi kita kalau kita sudah persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan tidak terlepas di akten kedua ini kita lihat tadi sudah hidup dua diri yang menerangi jiwa, hati, dan pikiran kita, bahwa kita juga rupanya ikut menjadi terang benderang karena sudah mempersiapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan menyambut kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini diambil dari Matius 3 ayat 8. Kalau kita sudah mau bertobat dan kita sudah mau mempersiapkan, kita sudah tahu hal-hal apa saja yang mau kita persiapkan, tetapi tidak kita kerjakan, itu bisa menjadi dosa besar. Dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali apa yang harus dipersiapkan, tetapi tidak laksanakan, hukumannya jauh lebih besar terhadap orang yang sudah mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan. Yang dari Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Menyambut kedatangan itu tadi, mempersiapkan jalan itu tadi, ditindaklanjuti ataupun disesuaikan dengan hasil atau buah dari perbuatan kita. Roma 12 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merupakan persiapan jalan bagi Tuhan. Melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui hari-hari yang kita jalani, meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan bahwa kita menyambut, mempersiapkan jalan untuk Tuhan.
Tuhan. Dikatakan di Yesaya 40 ayat 3 sampai 4, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, haluskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Apa maksud itu tadi? Apa tujuan itu tadi? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti hidup jiwa raga kita persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk yang belum mengetahui, di saat-saat kedatangan Tuhan Yesus, maka di sini diarahkan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, terhadap keluarga kita, supaya anak-anak kita juga mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Yesus sang pengasih kita. Itu makanya kalau kita lihat, kalau sudah jumpa bulan 12, Bapak Ibu, anggaran-anggaran, rencana-rencana daripada keluarga begitu banyak. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sudah menjadi suatu kebiasaan, melaksanakan persiapan menyambut kehadiran Tuhan. Maka bersama dengan ini, untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang kecil-kecil, dengan kondisi walaupun kita tetap mengikuti protokol kesehatan, bisa diberikan nanti sebentar berdiskusi dengan guru-guru sekolah minggu, apakah kita laksanakan Natal khusus untuk sekolah minggu, ya istilahnya itu secara efektif, karena ini menjadi suatu cara kita mengajari anak-anak melaksanakan persiapan, melaksanakan perbaikan, meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan di saat ini dikatakan, kalaupun kemelut-kemelut yang lewat itu, kalaupun kondisi-kondisi yang terlewatkan itu tadi, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari tetap serahkan hidup kita dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita, memampukan kita dengan seluruh perjalanan hidup, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanggal 30 November 2021, gereja kita pernah menjalani usia 7 tahun. Karena mengingat daripada kita semua yang mempunyai aktivitas, sehingga atas nama Arkalado dan Majelis, kita laksanakan dengan sederhana di gereja kita ini, hanya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan semakin memberikan berkat-Nya terhadap gereja kita yang sudah diberkati oleh Tuhan ini, menjadi inganan tanglapan gugu, inganan tanglapan pasu-pasu dan berbagai berkat terhadap sesama. Nanti selesai ibadah Bapak Ibu, itu kita buatkan secara sederhana, kita bersyukur kepada Tuhan, himbau kita jangan langsung balik. Tadi sudah ada guru di situ dan mereka juga pakai begitu bagus, kita makan nantinya secara lengkap. Sehingga mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan, kita perbaiki hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada hal-hal yang selama ini yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita firman Tuhan yang mengatakan, bertobatlah dan kita buka hati dan pikiran kita kepada Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyikan firman berkata.
kasih pemuda-pemudi HKI Penerangan yang kami cintai, sekarang kita lihat kata ibadah atau warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Nomor 067-TI-PJ HKIP titik garing RJ garing angka 12 Romawi 2021. Tata ibadah minggu kita Advent yang kedua, penantian kedatangan Kristus manakah memenemuan haroroni sipalua, Minggu 5 Desember 2021 yang bertema bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, mana Pauba maruham jala parade madalan di Tuhan. Selanjutnya jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi pertanian masih ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Kedua, statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu berjumlah 38 orang. Dikting atau pengumuman pertama sesuai dengan yang sudah diberitahukan di minggu-minggu yang lewat melalui warta jemaat ibadah di masa new normal ini. Berdasarkan peraturan pemerintah Satgas Penanggulangan Penularan COVID-19, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu di HKI Penerangan masuk pukul 10.30 dilayani pimpinan jemaat, unsur pimpinan jemaat atau BPH serta majelis HKI Penerangan. Berikutnya himbauan di new normal sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita di masa new normal walau di bawah ribuan orang per hari, tetapi dihimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, rapat mediasi seperti yang sudah diwartakan pada Minggu 28 November 2021. Rapat berjalan dengan baik di gereja kita. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar jemaat HKI Penerangan semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. 4. HUT HKI Penerangan ke-7 tahun. Terpujilah Tuhan, HKI Penerangan 30 November 2014 sampai 30 November 2021 genap berusia 7 tahun. Majelis dan para halado doa bersama di gereja Selasa 30 November 2021 untuk perayaan sederhana. Nanti selesai ibadah kita lakukan serentak. Jadi kami mohon dan beritahukan dari depan, jangan kita langsung pulang, dan salam sehat semua nanti dari penatua sama yang pembawa khotbah tadi. Tidak ada yang berdiri dekat untuk bersalam kami nanti dari depan agar kita tetap di tempat. Asal kita makalason di ulang tahun meriahkan 1 tahun. Una acara doa keluar. Dos nasa otik amang buat kami yang hidup kelas rohani kebersamaan itu perlu. Kelima, poster gereja. Poster gereja PC Hotang Borusian Turi sudah resmi pindah dari HKI Penerangan pada tanggal 30 November 2021. Selesai ibadah pada tanggal 28 November kemarin, inang itu menghadap Perhalado Heriah, mengundurkan diri dari gereja kita sebagai poster gereja dengan hal yang mereka telah pertimbangkan sematang mungkin. Jadi dengan ada pola siap batu nyaman dotamina, itulah yang terbaik dari mereka. Pengabdian mereka di sini dari tanggal 15 Februari 2016 kalau nggak salah sampai kemarin itu. Saya ada catat itu. Tanggal 15 Februari 2016 sampai yang kemarin. Terima kasih buat keluarga. Mereka titip salam buat seluruh jemaat HKI Penerangan. Dan mari kita mempererat kasih yang telah kita dengarkan dari Tuhan melalui hamba-Nya, melalui firman-firman yang kita dengar, untuk mempererat kasih yang telah ada di kita, untuk kita sama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ada jemaat yang mau masuk karena kebetulan bapak itu tugas keluar kota. Sekarang sudah disiapkan semua berkas-berkas dari keluarga. Ini duluan kami bacakan, baru surat masuk dari PPW. Surat permohonan menjadi jemaat HKI Penerangan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Roni Pasla
Tahayan, tempat tanggal lahir Lawi Tua 17 Agustus 1977. Alamat perumahan Ternate Citra 4 Blok L nomor 02 ke-18 Buluran nomor HP sekian sebagai suami, asal gereja HKI Kota Baru Jambi. Selanjutnya nama lengkap Koni Lydia Boruluman Tobi, tempat tanggal lahir Jambi 18 Agustus 1973, alamat sama dengan di atas sebagai istri, nomor HP sekian dinyatakan sebagai istri, asal gereja HKI Kota Baru Jambi. Selanjutnya anggota keluarga Joshua Fernandes Tahayan, Ivander Christian Tahayan, Jeremy Riputra Tahayan, lengkap tanggal lahir anak-anak kita semua. Hari ini Jambi 5 Desember 2021 memohon kepada pimpinan jemaat dan majelis HKI Penerangan agar dapat menerima kami menjadi jemaat HKI Penerangan Resort Jambi. Untuk kelengkapan permohonan kami antara lain surat nikah, surat pindah, kartu keluarga, dan surat permohonan. Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diterima menjadi jemaat HKI Penerangan, dan kami bersedia menuruti aturan dan peraturan yang berlaku di HKI Penerangan Resort Jambi. Terima kasih. Kami yang memohon Roni Fasla dan Inang Tobing, Badan Pengurus Harian Berperang HKI Penerangan Jambi, Situa B Manalu Guru Jamaah, Situa B Konjetan SH Sekretaris, mengetahui pimpinan resort Jambi 5 Desember 2021 ditandatangani dan disenteng. Jadi keluarga nungas atau lubi rakdo kita isot jadi jemaat simpatisan. Mereka mungkin sudah mempertimbangkan, semata mungkin. Semoga dengan adanya kehadiran Bapak dan Ibu dan anak-anak kami, HKI Penerangan semakin terang di mata masyarakat, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Nanti selesai pembacaan kota jemaat sebelum doa, kami minta nanti keluarga untuk berdiri dan anak guru ria kita untuk mengucapkan kata-kata untuk sepatah doa kata kepada keluarga. Surat yang masuk yang kedua, Persatuan Gereja Kristen di Indonesia PGI Wilayah Jambi Departemen Perempuan nomor 06 kan NAL garing PP PGI garing 12 Rumawi garing 2021 perihal ibadah Natal Departemen Wanita. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Gereja HKI Penerangan, Komisi Wanita Jemaat di tempat, salam sejahtera. Sehubungan dengan kegiatan yang terjadwal di PGWI Jambi Departemen Perempuan bulan Desember tahun 2021 tentang ibadah perayaan Natal tatap muka, terbatas dan live streaming, maka dengan ini kami mengundang wanita jemaat untuk bisa hadir pada hari tanggal Selasa 7 Desember 2021 tempat Gereja GPIB Maturia Jambi, alamat Jalan Otto Iskandar Dinata, waktu pukul 15 pukul 7 sore, kegiatan ibadah perayaan Natal. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Ibu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Bagi Wilayah Jambi Departemen Perempuan, Ketua Yulia S. Mahemba, Sekretaris Rifki R. Taluneo, ditandatangani dan distempel, tembusan MPH PGWI Jambi, dan ada catatan khusus. Setiap gereja diwakili oleh 5 orang peserta ibu-ibu, mengingat kondisi kota Jambi yang PPKM level 3. Jadi foto kami sekalian alahan di Sontanoru, Paneroi, Dian Kuman Ina, meletupe dan ris kita ganut doho usaha, dipilih do di mana. Jangan ada merasa aku kepengen lah sebenarnya, ini baru punah ada. Makanya kita ke Tuhan, virus ini segala berakhir. Untuk tahun-tahun depan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk pada Departemen Wanita Provinsi Jambi. Semua dimana pun kami, masalah kontribusi kita telah disampaikan. Tak ada yang pola tinggal kita waktu Tuhan. Mulai dari Tuhan. Ada musik tambahan surat edaran Menteri Agama. Onda pola menjauhkan menyikapi masalah jarak tempat duduk tahun. Boleh merayakan perayaan Natal, tapi dengan kapasitas seperti yang telah ditentukan, jaga jarak, tetap pakai protokol kesehatan dan pakai masker. Itu tidak perlu melonjangkan rinciannya sudah tangan menutup Tuhan. Memang kita mempersingkat waktu. Memang itulah. Tak boleh untuk bikin obor mau rame-rame gitu, tak boleh. Itulah adanya aturan yang sekarang ini.
Tetap kita bersyukur masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Dia di dalam gereja HKI Penarangan. Selanjutnya di renungan harian, mari kita baca di situ di laporan keuangan tertulis di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Pemasukan dalam satu minggu sudah terlampir, pengeluaran mungkin terlalu banyak kita pikirkan di sini ya. Tidak terperinci kami buat di sini semuanya, tapi notanya semua pengeluaran ada. Kita jangan khawatir, bukan ditambah-tambah atau apa, bukan ya. Jadi asa terang di tahun bulan 2 terang, seluruhnya perbuatan kita tidak terang di hadapan Tuhan. Rekapitulasi keuangan saldo kas per 26 November 2021 18.804.600, pemasukan 1.030.000, pengeluaran kita 1.838.500 hingga saldo kas per 3 Desember 2021 17.996.100 rupiah. Bulan-bulanan dan ucapan syukur sudah tercantum di situ. Pemasukan usaha Ria juga atas pembangunan. Terima kasih bagi keluarga yang telah menyampaikan pilihan bulanan ucapan syukur, dan bagi yang belum juga kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar di kemudian hari boleh berkat ditambahkan buat kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui gerejanya. Dalam kolom yang hitam tetap kita bawa di dalam doa, karena itu adalah hak kita bersama jemaat HKI Penarangan. Akhir kata di dalam Matius 1 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Akhir kata pimpinan resort, pimpinan jemaat terhaladung serta majelis jemaat HKI Penarangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya. Seminggu yang lewat Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Apabila ada penulisan yang salah, tepatnya dikonfirmasi kepada kami agar di minggu yang akan datang kita perbaiki. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu. Maaf tadi, seperti doa atau mau untuk baca di sini. Kita dulu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan waktu Jumat tadi, bahwa hari ini walaupun sudah setahun kita sama-sama ibadah di gereja ini, hari ini secara resmi atas nama pimpinan jemaat Penarangan serta seluruh jemaat HKI Penarangan, Majakon keluarga Amang Tahayang Berkori, biasanya setuju dulu kemarin saya alai memerek akan kondisi atau situasi mungkin di waktu-waktu yang akan datang atau lagi si Jeremy mengikuti musik di Natal mungkin alani penggolkan yang berpandangan berdiri di tempat aja ada semua kita lihat. Wilo yang juli-juli mereka itu kulit, harus kita ini sudah benar. Atau di bagasan gua ni debata amang anak Dr. di Purbadia pusat kokari mahamu amang tamunenan do salutna yanakon gede tuas nago di HKI Penarangan. Marilah kita bersatu di dalam mengumpulkan personal kita.
hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersyukur untuk memberitakan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Allah yang Maha Pengasih selama-lamanya, kemuliaan dan keagungan bagi-Mu ya Allah. Karena dengan kasih setia-Mu, Engkau menghantarkan kami memasuki tahun baru gerejawi ini. Engkau membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu, agar kami senantiasa siap sedia menyambut kedatangan-Mu kembali, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, berilah roh-Mu menyertai kami untuk menuntun dan menguatkan kami, menghayati serta melaksanakan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Kuatkanlah iman, kasih dan pengharapan yang ada dalam diri kami, agar kami senantiasa bersuka cita, senantiasa menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan ikut beroleh keselamatan yang telah Engkau sediakan. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Allah, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat ulang tahun